Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series yang berjudul Glorious Revenge of Yifeng untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Yifeng sedang bertarung dengan tetua kedua, yaitu Tuan Xiao Xuan. Yifeng pun mencoba menggunakan teknik yang baru ia dapatkan, yaitu teknik dorongan balok. Seketika tetua kedua pun terluka parah terkena serangan Yifeng. Yifeng sangat terkejut karena ia hanya menggunakan 30% kekuatannya, namun membuat tetua kedua tidak berdaya. Dan ia tahu kalau teknik-teknik dalam kitab suci tertingginya sangat luar biasa. Di sana tetua kedua menjadi bodoh karena terkena teknik dorongan balok yang baru ia dapatkan di dalam kitab suci tertinggi. Di sisi lain, pemimpin keluarga Xiao yaitu kakek Xiao sangat kesal karena anaknya yaitu Xiao Xuan mencuri harta rahasia keluarganya. Ia meminta Tuan Yu untuk pergi karena ia takut kalau tetua kedua datang untuk membunuhnya. Dan meskipun ia sedang sakit parah, namun ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Di saat bersamaan, Yifeng pun datang untuk menemui kakek Xiao. Namun kakek Xiao mengira kalau yang datang adalah anaknya yaitu Tuan Xuan. Jadi ia pun langsung menyerangnya. Namun Yifeng dengan begitu mudah menangkis serangannya. Yifeng langsung menggunakan jarum akupunturnya untuk meredakan amarahnya. Yifeng juga mengatakan kalau tetua kedua baik-baik saja. Yifeng meminta Ling Ling untuk membantu membawa kakeknya ke tempat tidur untuk diobati. Karena ia tahu kalau kakeknya sudah diambang kematian, namun ia masih tetap berjuang. Lalu Yifeng menggunakan teknik jarum emasnya untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kakek Xiao. Kakek Xiao pun sudah tidak lagi berada dalam situasi yang mengancam nyawanya. Di saat Tuan Yu mengecek nadinya, ia sangat terkejut karena racun yang ada di tubuh Tuan Xiao benar-benar dinetralisir olehnya. Lalu ia bertanya kepada Yifeng teknik apa yang ia gunakan untuk mengobatannya dan bisa benar-benar menetralisir racun yang tidak dapat disembuhkan itu. Yifeng pun menjelaskan kalau itu hanyalah teknik paling dasar dari teknik jarum emas. Mereka pun terkejut karena ia tidak pernah tahu tentang teknik tersebut. Di saat Nona Ling Ling akan memberikan obat kepada kakeknya, Yifeng pun mengeceknya terlebih dahulu. Dan ia tahu kalau ramuan tersebut adalah bunga roh darah. Yifeng pun langsung menghancurkannya dan meminta Tuan Yu untuk jangan memberikan obat tersebut lagi. Karena obat tersebut sudah tidak cocok. Dan ia akan membuat resep sendiri untuk pengobatannya. Tuan Yu pun menuruti apa kata Yifeng. Di sisi lain dari olah insinerasi hitam, pengawalnya melapor kepada Sheng Yan kalau Tuan Xiao Xuan telah gagal membunuh keluarga Xiao-nya. Dan kepala keluarga Xiao, yaitu Xiao Jian juga sudah mulai sembuh dari penyakit racunnya. Dan rencana untuk membalikan Xiao Xuan kehilangan bagian yang sangat penting. Lalu Sheng Yang tahu kalau Yifeng masih berada di kediaman Xiao. Cerita kembali ke Yifeng. Di sana Yifeng mengunjungi Xiao Xuan yang dipenjara di bawah tanah keluarga Xiao. Ia masih mengalami gangguan jiwanya karena terkena serangan Yifeng. Lalu Yifeng menyembuhkan dengan teknik jarum emasnya untuk mencari informasi. Namun Xiao Xuan sangat marah dan akan membunuh Yifeng. Yifeng pun mengancam akan membuatnya menjadi bodoh kembali jika tidak bisa bekerja sama. Xiao Xuan pun mengatakan kalau ia disuruh oleh aula insinerasi hitam dan hanya itu saja yang ia tahu. Yifeng menjelaskan kepadanya kalau yang dapat memutarbalikan orang-orang dari keluarga Xiao dan aliansi 100 herbal hanya bisa dari istana Dao 9 surga. Tetua Xiao Xuan mengatakan kalau ia belum pernah mendengar tentang istana Dao 9 surga. Tapi yang ia tahu kalau aula insinerasi hitam itu sangat jahat. Ia juga menjelaskan jika bukan untuk melindungi dirinya sendiri dan anaknya, ia tidak akan mengkhianati keluarga Xiao-nya. Di saat Yifeng menanyakan tentang ketua aula insinerasi hitam, Tuan Xiao Xuan pun tidak tahu dan ia juga tidak pernah melihat wajahnya.
Dan di saat tetua Xiao Xuan akan memberitahu tentang sesuatu, tiba-tiba ia dibunuh oleh Sheng Yang dari aula insinerasi hitam. Yi Feng pun terkejut dan langsung mengejar orang tersebut. Ia menggunakan teknik-tekniknya untuk menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Yi Feng sangat terkejut, ternyata Sheng Yang sudah berada di ranah Tong Xuan. Yi Feng pun kewalahan menghadapinya dan tidak sadarkan diri. Untungnya, ia langsung pergi dan tidak membunuh Yi Feng. Beberapa waktu kemudian, Yi Feng tersadar dan ia tahu kalau ia telah ditolong oleh Nona Ling Ling. Yi Feng tahu praktisi ranah Tong Xuan tersebut tidak sederhana. Ia tidak mengerti kenapa praktisi tersebut tidak membunuh dirinya. Lalu Yi Feng pun akan pergi sendiri untuk mencari tahu tentang semuanya. Namun Xiao Lingling ingin ikut bersamanya. Yi Feng juga menanyakan keadaan kakeknya. Xiao Lingling berkata kalau kakeknya sudah jauh lebih baik sekarang. Tak selang berapa lama, Nona Ling Ling mengajak Yi Feng untuk pergi jalan-jalan ke kotanya. Di sana, ia melihat ada seorang pedagang yang sedang ditindas oleh Sang Gong Li, putra sulung keluarga Nanggong. Mereka sedang mencari harta pusaka. Ia mengira kalau pedagang tersebut memilikinya karena cakram Tianxuannya bersinar dan itu tandanya di sana ada barang yang berharga. Ia akan membelinya dengan harga khusus jika ia memilikinya. Nanggong Li pun meminta anak buahnya untuk menghajar habis-habisan pedagang tersebut. Lalu di sana Nona Ling Ling menjelaskan kepada Yi Feng kalau orang tersebut adalah Nanggong Li dari keluarga Nanggong yang kaya. Dan adiknya Nanggong Li adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Xianyang. Jadi mereka selalu lebih kuat dari keluarga Xiaonya. Karena itu mereka sering menimbulkan masalah di kota Xianyang. Dan bahkan pernah mencoba menganiaya Nona Ling Ling di depan umum. Ia tidak menyangka kalau Nanggong Li menjadi lebih kejam sekarang, yaitu dengan menjara rakyat jelata setelah membeli harta karunnya. Di saat Nona Ling Ling akan memberi pelajaran kepada mereka, Yi Feng meminta untuk beristirahat saja dan ia yang akan bakal maju untuk membalasnya. Yi Feng pun langsung menangkis dan menolong pedagang tersebut. Nanggong Li sangat marah karena ada orang yang berani menggagalkan rencananya. Yi Feng pun menambahkan diri dan ia akan menghajar para bajingan di sana. Nanggong Li dengan sombongnya dan meminta anak buahnya untuk menyerang Yi Feng. Salah satu cecunguk pun maju dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa menahan diri ketika menyerang. Namun di saat ia baru mengeluarkan jurus pertamanya, Yi Feng dengan begitu mudah menghalonya. Yi Feng juga membanting cecunguk tersebut dan membuatnya KO. Dua cecunguk lainnya pun maju untuk menyerang Yi Feng. Mereka juga dengan begitu mudah dihalonya. Lalu Yi Feng meminta Nanggong Li untuk melepaskan pedagang tersebut. Kalau tidak, ia tidak akan menahan diri ketika menyerangnya dan jika sakit mereka hanya perlu menanggungnya. Tuan muda Nanggong Li pun ingin tahu siapa yang membuat masalah kepadanya. Lalu ia menertawakan Ling Ling yang ternyata pewaris keluarga Xiao. Ia juga mengatakan kalau Yi Feng terlihat sangat miskin. Namun ia juga berkata harta apa yang Yi Feng miliki sehingga dapat memicu reaksi keras dari Tianxuan Dish-nya. Ia meminta Yi Feng untuk menunjukkannya. Yi Feng pun langsung membuli Nanggong Li dengan menipu dan memukul wajahnya. Ia sangat marah dan langsung menyerang ke arah Yi Feng. Namun ia juga mendapatkan tamparan mentah dari Yi Feng. Yi Feng mengatakan kalau Nanggong Li terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Seketika Nanggong Li sangat kesal dan meminta Yi Feng untuk bersaing dengannya. Ia juga berjanji jika ia kalah ia akan memberikan semua harta kekayaannya. Dan jika Yi Feng yang kalah, hidupnya akan menjadi miliknya. Yi Feng pun setuju dengan taruhan yang besar tersebut. Tak selang berapa lama, mereka pun bertemu di arena pertarungan hidup dan mati. Bawahan Nanggong Li mengatakan kepada Xiao Lingling kalau Nanggong Li sudah berada di ranah Tong Xuan tingkat 2. Dan Yi Feng hanya di ranah bidan tingkat 8 dan dipastikan Yi Feng bertarung hanya untuk bunuh diri. Xiao Lingling pun berjanji jika Yi Feng kalah bukan hanya kekayaan Nanggong Li, milik Xiao Lingling juga akan diserahkan kepadanya. Di pertarungannya, Yi Feng dengan begitu mudah memblokir serangannya. Lalu Tuan Muda Nanggong menggunakan teknik utama keluarganya. Namun serangannya juga dengan begitu mudah dikonter oleh Yi Feng dengan teknik cahaya garis darah. Nanggong Li pun sangat terkejut karena teknik Yi Feng benar-benar dapat menembus teknik pamungkas keluarganya.
Yu Feng juga mengatakan kalau teknik keluarga Nanggong kelihatannya seperti mengintimidasi, namun ternyata tidak ada apa-apanya. Teknik keluarga Nanggong Li melatih keterampilan air, dan teknik tersebut jelas dirancang untuk wanita. Tuan muda Nanggong Li sangat marah karena Yu Feng menghina teknik keluarganya. Ia langsung mencoba menyerangnya kembali ke arah Yu Feng, namun Yu Feng juga menghalau dan menendang Nanggong Li hingga berlutut. Tuan muda Nanggong Li masih tidak mau menyerah dan akan memberitahu kepada ayahnya. Namun, Yu Feng menamparnya kembali hingga babak belur. Yu Feng juga mematahkan tangan Nanggong Li agar menyerah. Seketika, Tuan muda Nanggong pun memilih menyerah. Di sana, Yu Feng pun mengambil harta milik Tuan muda Nanggong yang sebagai taruhannya. Tuan muda Nanggong mengingatkan kepada Yu Feng apa yang telah ia ambil darinya, ia akan mendapatkan kembali 2 kali lipat. Yu Feng sangat kesal dan menelanjangi Tuan muda Nanggong di sana dan hanya menyisakan sepatunya saja yang bau. Di sisi lain dari aula ini resi hitam, anak buahnya meminta maaf kepada Shen Yang kalau ia telah gagal mengambil dari keluarga Xiao. Ia memohon kepada Tuan muda Shen Yang untuk memberikan satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahannya. Tuan Shen Yang tahu kalau Yu Feng sekarang sudah berhadapan dengan keluarga Nanggong, dan yang harus ia lakukan hanyalah mengikuti arusnya. Anak buahnya menjelaskan kalau Yu Feng telah berhasil menyembuhkan kepala keluarga Xiao yaitu Xiao Jian. Dan Yu Feng juga dekat dengan aliansi 100 herbal. Dan jika ia ingin memperparah konflik antar Yu Feng dan keluarga Nanggong, menurutnya akan sulit. Namun Tuan Shen Yang tahu kalau aliansi 100 herbal berada dalam kendali tetua aula. Anak buahnya pun langsung pergi untuk mengurus semuanya. Kita kembali ke Yu Feng. Di sana Yu Feng membuka isi cincin penyimpanan harta karun Tuan Nanggong. Nona Lingling pun sangat terkejut karena isi dalam cincin penyimpanan tersebut begitu banyak harta karun yang berhasil dijarah oleh Tuan muda Nanggong. Yu Feng tahu setelah kehilangan harta berharga keluarga Nanggong kali ini dan dipastikan Tuan muda Nanggong tidak akan berani tampil di depan umum untuk sementara waktu. Di saat bersamaan pelayannya pun datang dan memberitahu kepada Nona Xiao kalau kakeknya sudah bangun dari pingsannya. Lalu Yu Feng menemui kepala keluarga Xiao di sana. Kakek Xiao akan memberikan hadiah kepada Yu Feng karena telah menyelamatkan hidupnya dan membantu menyingkirkan para pembangkang dari keluarga Xiao-nya. Namun Yu Feng menolaknya karena cucunya yaitu Lingling adalah temannya. Jadi ia tidak mengharapkan balasan dan tidak ingin apapun. Yu Feng hanya ingin tahu tentang satu hal saja, yaitu bagaimana tetua Xiao mendapatkan luka parah tersebut. Kakek Xiao pun penasaran kepada Yu Feng kenapa Yu Feng ingin tahu tentang penyakitnya. Yu Feng menjelaskan kalau luka tersebut memiliki aura binatang iblis dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, serta jejak racun yang tidak dapat dia pahami. Yu Feng juga tahu kalau metode seperti itu bisa saja merenggut nyawanya. Tapi siapa yang melakukan itu dan membiarkan kakek Xiao hidup setengah tahun? Yu Feng pun meminta kakek Xiao untuk mengatakannya. Lalu kakek Xiao menjelaskan kalau lukanya bukan hanya terkena binatang iblis biasa, dan itu adalah binatang iblis di puncak tingkat 9, yaitu jiwa liar. Dan jika ia tidak terluka parah, kakek Xiao dan kepala keluarga Nanggong serta beberapa kepala keluarga lainnya tidak ada yang bisa mengatasinya. Yu Feng tahu kalau ketua Xiao banyak dirugikan. Kakek Xiao juga menjelaskan kalau Xiao Xuan dan keluarga Nanggong tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dan sebagai aliansi medis terbesar di wilayah tengah, aliansi 100 herbal tidak pernah terlibat dalam perselisihan. Terlebih lagi, Dr. Yu adalah teman lamanya. Dan dipastikan ia tidak menyakiti dirinya. Yu Feng pun mengatakan kalau menurutnya mereka hanyalah pion. Yang paling penting adalah siapa di belakang mereka. Ia menanyakan kepada tetua Xiao apakah ia mendengar tentang istana Dao 9 surga. Tetua Xiao pun terkejut karena Yu Feng tahu tentang istana Dao 9 surga. Tapi yang ia tahu kalau ia tidak pernah menyinggung perasaan mereka. Ia juga tidak mendengar orang di sekitar aliansinya yang berurusan dengan mereka. Di saat bersamaan, Nona Lingling memberitahu kepada kakeknya kalau ada orang-orang yang datang ke kediamannya. Dan mereka adalah kepala keluarga Nanggong yaitu Nanggong Zhen dan anaknya yaitu Nanggong Li, serta para pengawalnya. Kedatangannya ia mencari Yu Feng. Lalu tetua Xiao pun menanyakan kedatangan teman lamanya yaitu Nanggong Zhen.
Kepala keluarga Nanggong terkejut karena tetua Xiao sebenarnya sudah pulih begitu cepat. Di sana anaknya yaitu Nanggong Li meminta tetua Xiao mengembalikan Tian Xuan Dis kepadanya. Lalu Yifeng berkata kalau Nanggong Li yang kehilangan benda tersebut darinya, tapi kenapa ia meminta untuk mengembalikannya? Jika ia memiliki dendam, Yifeng meminta untuk mengarahkan orang yang tepat. Tanpa basa-basi, kepala keluarga Nanggong pun menyerang ke arah Yifeng. Yifeng pun menghindarinya dengan mudah dan ia tahu kalau kepala keluarga Nanggong sudah berada di ranah War Forget. Nanggong Li meminta Yifeng mengembalikan Tian Xuan Dis-nya kepadanya apapun yang terjadi. Namun Yifeng tidak mau mengembalikannya karena Tian Xuan Dis sudah menjadi miliknya. Para pengawalnya pun langsung menyerang ke arah Yifeng. Akan tetapi Yifeng dengan begitu mudah mengalahkan mereka dengan beberapa gerakan saja. Kepala keluarga Nanggong pun terkejut karena Yifeng memiliki teknik yang aneh. Ia pun mencoba menyerang Yifeng. Yifeng langsung menangkis serangannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Yifeng menggunakan teknik cahaya garis darah dan membuat kepala keluarga Nanggong sedikit terpental. Nanggong Zhen sangat marah dan ia langsung mengeluarkan pedang tingkat tingginya untuk menyerang Yifeng. Lalu Yifeng menggunakan teknik dorongan baloknya untuk mengcounter serangannya. Di saat bersamaan, ada seseorang yang memisahkan pertarungan mereka. Dan ia adalah Dr. Yu. Ia mengatakan kalau semua itu bukanlah masalah besar, tapi mengapa mereka bertarung. Tetua Nanggong berkata, kenapa Dr. Ilahi juga ikut campur dalam kekacauan tersebut. Dr. Yu pun mengatakan kalau ia di sana untuk Yifeng. Yifeng berkata, apakah Dr. Yu datang untuk mempelajari teknik jarum emasnya? Dr. Yu pun membenarkan apa kata Yifeng dan ia ingin mempelajari semua dari Yifeng. Yifeng pun memanfaatkan situasinya, ia mau mengajarkannya kepada Dr. Yu, tapi di sana ia akan menjadi sasaran anjing gila yaitu kepala keluarga Nanggong. Kepala keluarga Nanggong sangat kesal karena yang ia tahu aliansi 100 Herbal selalu menghindari perselisihan. Tapi mengapa Dr. Yu membuat pengecualian hari ini? Dr. Yu menjelaskan kalau teknik jarum Yifeng tidak ada bandingannya. Dan ia akan menjadikan tamu terhormat dari aliansi 100 Herbalnya. Dan jika keluarga Nanggong bersikeras membuat masalah kepada Yifeng, ia akan berurusan dengan aliansi 100 Herbalnya. Kepala keluarga Nanggong pun terkejut dan ketakutan. Lalu apa yang akan terjadi? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.